350 pesawat turun dari sekitar 550-an itu untuk armada reguler. Ini tanda kutip kiamat pesawat ini sebenarnya lagi terjadi di mana-mana. Cuman ini tentu akan mengakibatkan ya jumlah harga tiket yang mahal. Selama kekurangan tentu excess demand-nya akan mengakibatkan maskapai kekurangan kapasitas, lalu penumpang harus membayar dengan harga mahal untuk berangkat. Tapi ini di sisi lainnya juga akan membantu si maskapai yang selama pandemi ini seok-seok dan sampai cash flow-nya ancur-ancuran, untuk bisa menata ulang cash flow mereka, bisa mengambil kembali staff mereka yang dirumahkan, yang di PHK dan lain-lain, sesuai dengan jumlah yang ada, lalu memiliki cash flow yang sehat untuk bisa mulai sewa pesawat lagi untuk bisa menambah kapasitas. Jadi ini fase yang harus dilalui pasca pandemi. Iya, baik. Untuk jumlah penumpang pesawat pada 2022 ini kan diprediksi akan mencapai 78 juta. Nah, jika hal ini tidak sebanding dengan jumlah pesawat yang beroperasi, ini kira-kira apa yang akan terjadi, Pak? Ya, yang pasti nanti kapasitas disediakan dengan harga yang lebih mahal. Karena kalau kapasitas terbatas, demand-nya naik, tentu harganya akan naik. Selama itu masih dalam batas tarif batas atas. Ya. Kemarin beberapa 1-2 minggu lalu tiket kemana-mana mahal, sempat ada yang protes kok mahal, tapi kita lihat itu masih di bawah tarif batas atas. Nah, sebenarnya kapasitas berapa? Kapasitas sekarang tuh cukup sekitar untuk 55 sampai 60 juta setahun. Nah, kalau tahun ini mau diprediksi naik menjadi 78 juta, ya pasti kekurangan itu akan ada. Tapi kita berharap dengan sekarang demand yang tinggi dan mau nggak mau penumpang bayar harga tiket yang cukup mahal, itu bisa membantu untuk memperbaiki cash flow-nya si maskapai tersebut. Baik, Pak, dengan sejumlah pelonggaran yang diberikan pemerintah begitu ya dan juga jumlah penumpang yang meningkat, sebetulnya apa yang menyebabkan maskapai hingga saat ini belum menambah jumlah penerbangan begitu? Artinya belum menambah jumlah armada pesawat. Ya, memang dari masalah keuangan mereka. Bayangkan, mereka dari 80 juta penumpang setahun turun menjadi hampir nggak ada, hanya 10-20 juta di awal-awal pandemi, dan itu berlangsung sampai tahun kemarin. Setiap kali kita bilang, oh ya akan ada kelonggaran, jumlah penumpangnya nggak sampai. Dan baru di tahun ini, itu pun juga sudah teredam dengan adanya gelombang Omikron. Jadi setiap kali kita bilang, oke, kita mau bebasin, ada gelombang baru. Ini yang mengakibatkan si maskapai kesulitan. Ya, sampai mereka sudah kehabisan cash, sampai gaji dipotong, sampai karyawan dirumahkan. Nah, ini kan tidak bisa begitu penumpang naik langsung, oke, kita balikin, kita sewa pesawatnya. Untuk nambah armada aja mereka harus seleksi pesawatnya, mereka harus mempersiapkan dengan regulator, mereka sudah harus mempersiapkan krunya yang selama ini dirumahkan harus di training ulang lagi supaya current. Terus belum DP leasingnya, itu sekitar 3 sampai 9 bulan dari leasingnya. Belum menunggu lagi sampai pesawatnya tiba. Jadi time lag ini akan harus terjadi, tidak bisa dihindari. Baik, itu artinya berarti jika menambah jumlah armada dan juga jumlah penerbangan akan memakan biaya yang cukup tinggi ya, Pak? Pasti beban dari cash flow-nya. Jadi initial investment untuk sewa pun itu kita harus DP sewa pesawatnya 3 sampai 9 bulan dari harga sewanya. Nah, jadi belum cost untuk retraining karyawannya. Jadi kendalanya di situ. Bukannya maskapai nggak mau, bukannya maskapai malas, tapi memang realitanya adalah kondisi keuangan mereka sangat menyedihkan. Baik, lalu Pak, untuk tiket harga pesawat yang saat ini boleh dikatakan melambung tinggi begitu, apa saja sih sebetulnya faktor yang menjadi penyebabnya? Ya, tentu banyak pent up demand ya. Jadi orang yang selama ini nggak bisa kemana-mana, ingin pergi kemana-mana. Tidak hanya tiket domestik, tapi juga tiket internasional. Ini memperlihatkan bahwa demand pasar Indonesia ini masih bagus, ya. Tidak hancur karena pandemi, cepat recover. Namun kembali lagi kapasitasnya nggak bisa ngejar. Ya, kapasitasnya tidak bisa mengejar, jadi ada kekurangan kapasitas. Nah,
Kalau demand naik dengan supply yang sama, ini kan basic economics bahwa harganya akan naik, begitu. Jadi itu yang terjadi. Baik. Pak, sebetulnya apakah dalam waktu dekat ini ada rencana untuk menambah jumlah armada begitu Pak? Mengingat memang jumlah penumpangnya akan terus bertambah begitu dengan pelonggaran-pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah. Ya, maskapai sekarang sudah pertama mereka harus memulihkan armada mereka yang masih ada ya. Jadi 350 pesawat kemarin itu tidak 350-nya aktif gitu. Jadi kita sekarang industri ini sedang mengaktifkan pesawat-pesawat yang masih ada di kendali mereka untuk bisa dioperasikan. Itu juga butuh waktu dan biaya, tidak bisa instan. Setelah itu baru mereka akan lihat, oke, outlook-nya bagaimana, cash flow mereka bagaimana, hutang mereka bagaimana, cicilan bagaimana, baru mereka bisa lihat, oke, kita bisa nambah nggak?